Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dilo, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua, tentunya di satu acara yang memberikan Anda informasi, edukasi, dan juga solusi untuk hidup lebih sehat. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, tidak rasa loh, sudah lebih dari 1.500 episode Go Healthy ini. Semua berkat Anda penonton setia Go Healthy. Dan tentunya selama kita sudah tayang, Anda sudah terbantukan, teredukasikan, dan terselamatkan hidupnya karena program ini. Oleh karena itu, supaya kita tambah erat hubungannya pemirsa, kami akan buat satu komunitas. Nama komunitasnya adalah Go Healthy Community. Dan supaya Anda bisa ikut juga, di layar kaca Anda sudah ada di bawah ini, sudah ada cara untuk joinnya pemirsa. Sangat simpel. Silakan ikuti saja petunjuknya, nanti daftar di situ. Oke? Langsung saya kenalkan Anda dengan para praktisi kesehatan hari ini. Pastinya sudah kenal dengan mereka. Ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Oke, hari ini giliran Ibu Feli. Usianya tepat setengah abad. Mohon maaf, memang setengah abad, 50 tahun usianya, tapi tidak kelihatan seperti 50 tahun. Awet muda. Ibu Feli, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Ibu. Selamat datang. Bener loh, Ibu, ini awet muda loh, Bu. Bu, saat ini Ibu sibuk apa aja nih kerjaannya? Ya, di rumah aja sih, saya ibu rumah tangga. Mari kita lihat, ini perjalanan hidup singkat dari Ibu Feli. Mari kita lihat bagaimana prosesnya dari dia sakit sampai ada perubahan dalam hidupnya. Ini dia kisahnya. Wahyu Pamio Felianti, wanita yang akrab dipanggil Feli ini, mengaku sempat kewalahan terhadap penyakit. Tepatnya setelah ia mengalami menopause. Feli diketahui merasakan menopause saat dirinya berusia 47 tahun. Sejak itu, kadar kolesterolnya tercatat tinggi hingga menyentuh angka 250. Feli pun sebenarnya merasa beruntung. Kadar kolesterolnya yang tinggi ini diketahui karena dirinya melakukan cek kesehatan. Selain itu, asam urat Feli juga tinggi. Ia kerap mengeluhkan nyeri dan linu. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata Feli mengidap autoimun. Pada saat dinyatakan saya kolesterol tinggi itu, saya agak sedikit takut dan khawatir. Karena mertua saya sempat mengalami stroke yang berulang sampai 2 kali. Meski begitu, ia tetap semangat dan berusaha memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Setelah saya memakai teknologi laser, kolesterol saya terkontrol. Setiap tahun saya medical check up, selalu normal, alhamdulillah. Badan pun juga terasa lebih enteng, tidur lebih nyenyak dan lebih pulas. Terima kasih teknologi laser. Ibu Feli, sebelum kita tanya manfaat yang begitu besar dari teknologi laser, boleh kita main dulu ya? Ini simple banget, satu kalimat yang saya yakin Ibu Feli pasti tahu jawabannya, pemirsa jawab juga ya. Pernyataannya seperti begini, bahwa wanita menopause ini rentan mengalami penurunan metabolisme. Menurut Mbak Feli, ini benar atau salah? Benar. Kenapa benar? Semakin usia bertambah, itu metabolisme kan semakin turun. Jadi makanya kayak makan dikit aja udah gemuk. Langsung ke berat badan. Itu yang saya rasakan. Nah, pemirsa yang Anda memang saat ini sudah mengalami masa menopause, hati-hati dengan memang penurunan metabolisme. Ya, sebenarnya secara signifikan kalau kita bicara wanita menopause adalah wanita yang dimana kadar hormon estrogennya itu sudah rendah atau menurun. Tapi sekali lagi ini bukan suatu penyakit, tapi ini suatu proses yang alamiah. Ya, yang terjadi pada semua wanita di mana kadar estrogen menurun karena faktor usia. Ya, dan ini akan berdampak pada metabolisme tubuhnya. Ya, begitu estrogen turun maka metabolisme lemak, metabolisme gulanya, itu semua akan mulai terjadi perlambatan. Ada risiko untuk terjadi penyakit-penyakit kardiovaskuler, ada risiko untuk terjadinya peningkatan kolesterol, peningkatan gula darah, ya, kemudian peningkatan tekanan darah tinggi. Karena di sana kualitas darahnya, kualitas darahnya juga akan menurun. Dan kemudian yang menarik adalah wanita di usia menopause, mungkin Anda juga alami, kan aktivitasnya juga sudah makin menurun, ya. Jadi mungkin dari pekerjaan sudah pensiun, sudah tidak bekerja lagi, lebih banyak diam, duduk di rumah. Dan ini juga akan membuat tadi peningkatan lemak pada tubuhnya. Karena dengan diam, kurang bergerak, melakukan aktivitas fisik, maka dia akan terjadi penimbunan lemak yang lebih tinggi. Kemudian orang masuk ke usia menopause biasanya juga kurang atau malas berolahraga. Ini juga akan menyebabkan massa ototnya juga akan menciut. Kemudian wanita usia menopause ini juga akan terjadi masalah dengan gangguan tidur biasanya, ya, tidurnya tidak nyenyak, tidak nyaman gitu. Dan ini akan meningkatkan hormon kortisol
meningkat itu akan menyebabkan juga penimbunan lemak di perutnya. Ya, jadi ini semuanya saling berkaitan. Ya, jadi sekali lagi menopause itu bukan suatu penyakit, tapi memang menopause akan menyebabkan penurunan metabolisme pada tubuh wanita. Oleh karena itu, wanita usia menopause harus tetap melakukan aktivitas fisik dengan baik, harus menjaga pola makanan dengan baik, menjaga berat badan dengan baik, dan menjaga kualitas darah dan darahnya dengan baik. Karena risiko penyakit-penyakit jantung dan kardiovaskuler akan meningkat ya pada wanita-wanita di usia menopause. Jadi hati-hati dengan masa menopause ya untuk penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah. Bahwa wanita menopause ini rentan mengalami penurunan metabolisme, pernyataan ini adalah benar. Oke, bagus banget. Berarti benar jawabannya. Jadi Mbak Feli ini pemirsa, dia ketemu teknologi laser ini sebenarnya bukan tanpa sengaja. Dan lucunya adalah sebenarnya suaminya dulu yang beli, karena suaminya punya tekanan darah tinggi, betul ya? Betul. Tapi ternyata waktu ada di rumah, namanya perempuan ini suka kepo. Ya? Kepo kalau lihat sesuatu yang ada yang menarik, ini jadi bisa hak milik. Benar ya? Saya nonton juga akhirnya. Akhirnya nonton Jadi juga. nonton juga akhirnya yaudah saya pakai aja gitu karena nggak ada keluhan dan itu kan seberjalannya waktu lama tuh dari tahun 2019 kalau nggak salah sampai sekarang. Oke, Nah, oke. karena saya rutin tiap tahun medical check up, saya lihat kolesterol saya normal. Jadi saya memang dari dulu susah pantang makan. Susah pantang Susah makan. pantang makan. Kalau Alias disuruh sebenarnya suka makan bandel, segalanya. iya. Iya. Kalau dokter bilang ibu nggak boleh makan ini gitu, kadang-kadang saya suka curi-curi aja, curi-curi. Nggak tiap hari gitu, alasannya gitu, nggak tiap hari gitu. Oke. Akhirnya, tapi saya perhatikan ternyata memang iya kolesterolnya, walaupun saya kadang bandel, beli makan tanpa pengetahuan suami juga, akhirnya lihat normal juga sih. Oke, kalau begitu setelah menggunakan teknologi laser, tadi kan kolesterolnya normal nih ya angkanya. Lalu bagaimana dengan asam uratnya? Karena dulu asam uratnya ini bahkan lebih tinggi dari batas normal laki-laki. Ya, sekarang setelah menggunakan teknologi laser, angkanya di angka berapa? Sekarang sudah turun. Sudah turun. 6,5. Oke, berarti sudah ada kemajuan ya Ibu ya. Iya. Ini saya yakin pasti setelah menggunakan teknologi laser, kolesterol sudah membaik, Sudah. asam urat sudah membaik. Lalu tidurnya bagaimana? Karena banyak orang yang menggunakan teknologi laser dulu susah tidur, sekarang tidurnya lebih berkualitas. Nah, kalau untuk Ibu Iya. bagaimana? Kalau saya nggak ada masalah dengan tidur. Oh, dari dulu memang tidak Iya, ada masalah. tidur. Kalau suami bagaimana? Sama sih, tidurnya ya cukup lah. Pokoknya nggak ada masalah dengan tidur. Tensinya bagaimana Ibu setelah menggunakan teknologi laser untuk suaminya? Tensi sudah normal. Sudah normal Sudah juga? normal. Wah, keren banget, kita kasih apresiasi. Berarti kemajuan yang berarti nih. Iya. Jadi kalau untuk Bu Feli dan pemirsa di rumah mau tahu nih yang namanya aliran darah kita normalnya seperti apa? Yang di sebelah sini Bu, dia. Ya kalau misalkan kita pembesaran melalui mikroskop itu akan kelihatan sel darah kita, sel darah merah atau eritrosit yang kita sebutnya ini dia akan jalannya satu-satu lancar bagus gitu. Sel darah inilah yang nanti akan membantu tubuh kita untuk menghasilkan atau mendapatkan zat gizi, oksigen dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau misalkan pada orang yang dia kolesterolnya tinggi dan asam urat yang tinggi, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang sebelahnya, darahnya menjadi tidak normal, dia saling menempel satu sama lain. Nah, inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Ya, pembuluh darah kita tuh kalau misalkan dia gede ya nggak apa-apa, dia akan lewat yang namanya sel darah merah yang menumpuk tadi. Tapi permasalahannya adalah pembuluh darah kita ini kalau misalkan dia sudah ada kolesterol yang tinggi, biasanya akan terbentuk yang namanya aterosklerosis atau plak pada dinding pembuluh darah kita. Kalau misalkan kita lihat di sana ya, plak aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah itu bukan di luarnya, bukan di dindingnya, bukan. Tapi dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah kita yang nantinya akan membuat saluran dari darah kita ini dia akan menyempit. Kalau darah kita sudah kental, salurannya juga menyempit, maka aliran darah kita tuh nggak lancar. Inilah yang nanti akan menyebabkan terjadinya kekurangan oksigen pada tubuh kita. Kurangnya oksigen pada sel tubuh kita ini akan menyebabkan terjadinya kematian perlahan sel tubuh kita. Yang dilakukan oleh teknologi laser yang sudah digunakan oleh Bu Feli, ini nantinya akan membuat tubuh kita ini pembuluh darahnya melebar. Ya, jadi kalau pembuluh darahnya sudah melebar, maka aliran darah kita ini akan lebih lancar. Tapi bukan hanya itu saja, teknologi laser ini juga akan membantu untuk menguraikan yang namanya gumpalan darah. Gumpalan darah yang tadinya mengalir di seluruh pembuluh darah kita akan diuraikan. Gizi, oksigen,
kemudian kolesterol gula itu akan dipakai dengan baik oleh tubuh kita. Inilah yang nanti akan dilakukan oleh teknologi laser. Nah, kita lihat bagaimana teknologi laser dengan 3 sinar terapinya yang sudah digunakan oleh Bu Feli, ini akan menembus area permukaan kulit kita. Ya, dari mulai epidermis, dermis, hipodermis sampai ke area pembuluh darah. Karena memang yang disasar adalah area di pembuluh darah di sana, ya. Dan ini juga akan kemudian aliran darah kan mengalir. Jadi walaupun digunakan pergelangan tangan, dia akan mengalir mengikuti sirkulasi darah yang dalam tubuh kita. Sehingga harapannya dengan bantuan teknologi laser ini akan meningkatkan ada suatu zat yang namanya nitric oxide. Ya, suatu zat yang memang diperlukan untuk menjaga supaya kualitas di darah kita tetap terjaga dengan baik. Nah, dengan bantuan teknologi laser, makanya wanita yang sudah menopause, dia tadi katakan Mas Nurman, energi yang meningkat, metabolisme lebih baik, dan kesehatannya akan menjadi lebih baik. Dan juga yang menarik, tadi dikatakan Mas Edwin, ibu terlihat lebih awet muda. Betul. Ya, karena sirkulasi darahnya lancar, termasuk sirkulasi darah di area permukaan wajah. Regenerasi juga bagus. Regenerasi sel akan juga dengan baik. Ya, jadi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dengan kualitas darah dan darah yang baik. Jadi sekali lagi, bantuan teknologi laser dilengkapi dengan pola hidup sehat, ya ini bisa menjaga kualitas darah kita, ya supaya wanita-wanita, terutama khusus wanita yang sudah masuk di usia menopause, bisa memperkecil risiko adanya masalah jantung dan pembuluh darah, dan juga memperkecil risiko terjadinya komplikasi. Sudah saatnya ada tindakan nyata. Salah satunya, kami tawarkan kepada Anda yaitu penggunaan satu teknologi yang memang khusus untuk meningkatkan kualitas darah Anda. Namanya adalah teknologi laser, dan dia namanya adalah Dr. Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah bantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun, pemirsa. Jadi penggunaan rutin dari Dr. Laser atau Equilaser ini digunakan sehari 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan apa saja? Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, segera take action sekarang juga, dapatkan Equilaser atau Dr. Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia juga program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan Dr. Laser atau Equilaser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bergaransi, dan juga bermanfaat bagi kesehatan Anda. Dan semua ini hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat juga dengan Dr. Laser atau Equilaser dari Gogomol. Jadi ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau tadi sudah menonton segmen pertama, Anda bisa melihat bahwa ternyata kalau sudah masuk menopause, mulai ada timbul berbagai macam permasalahan dan juga penyakit. Mari kita lanjut bincang-bincang dengan Ibu Feli. Pastinya kita gali lagi sebenarnya apa sih penyebab utama kenapa kolesterol tinggi ini dan asam urat ini pernah muncul. Bu, langsung saja, kalau ditarik ke belakang, ya dari pola hidup mungkin, dari jam tidur yang kurang atau mungkin stress level, apa sih yang sebenarnya menyebabkan utama kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi? Saya suka dengan makan makanan seperti jeroan. Suka juga semuanya? Itu dari kapan Ibu suka makan jeroan? Dari muda. Iya, Dimasak apa Bu jeroannya, Bu? biasanya kayak soto-soto itu loh. pakai santan dong ya. Soto-soto bersantan. Oke, biasanya kalau makan Iya, itu ada makanan. nasinya juga nggak? Pasti. Baik, makanan sudah nih, makanan buruk gitu. Kemudian apa lagi? Mungkin olahraga kurang ya. Olahraga. Karena saya dari umur 30-an itu sudah didiagnosa osteoartritis. Jadi saya nggak boleh berolahraga yang beban berat-berat ya, gitu. beban di lutut. Dokter bolehnya cuma sepeda statis atau renang. Dikerjakan nggak sepeda statis sama renangnya? Nah. Rutin nggak? Paling berenang, tapi itu juga nggak tiap minggu. Oke. Ini ada satu tips tambahan untuk Anda, terutama bagi Anda yang sudah menopause. Ini dia, tahukah Anda,
Tips mengelola penurunan metabolisme selama menopause. Mohon penjelasannya, silakan. Ya, jadi kita kan tadi sudah dengar sendiri ya jalan ceritanya dari Bu Feli sendiri bahwa yang namanya olahraganya jadi berkurang, kemudian jadi makan sedikit juga jadi lebih gemuk. Nah, ini memang rentan sekali diderita oleh orang-orang yang sudah memasuki usia menopause. Apa sih menopause itu? Menopause itu adalah keadaan di mana ketika seorang wanita ini sudah berhenti yang namanya menstruasinya, ya. Nah, menstruasi yang berhenti ini juga akan diikuti dengan penurunan yang namanya metabolisme. Tapi ingat ya, kalau yang namanya metabolisme kita turun, ini bukan berarti harus kita abaikan gitu. Karena ketika dia menurun, maka resiko untuk terjadinya penyakit pengentalan darah, peningkatan kolesterol dan gula itu akan tetap terjadi. Nah, kita di sini harus menjaga agar metabolisme kita ini tetap terjaga dengan baik, ya. Tadi hormon nggak bisa kita atur-atur, hormonnya mau nggak mau pasti akan turun, ya kan ya. Nah, berarti yang kita atur yang lainnya apa gitu? Mulai dari makannya kita atur, ya. Makan makanan yang rendah akan lemak dan tinggi akan protein. Ini akan membantu untuk menjaga agar metabolisme kita itu tetap stabil gitu. Kemudian apa lagi? Pengaturan jam makan. Jam makan jam berapa sih? Kita tidak boleh makan atau tidak dianjurkan untuk makan di atas jam 6 sore. Karena kita sudah mau tidur pada saat itu gitu. Dengan pengaturan jam pola makan yang bagus, maka kita akan menjaga agar yang namanya metabolisme kita itu tetap bagus. Karena ketika kita tidur, metabolismenya memang justru akan turun gitu. Kemudian apalagi? Olahraganya kita tingkatkan. Kalau misalkan dulu sebelum menopause olahraganya cuma seminggu sekali atau nggak pernah sama sekali, berarti setelah menopause bukan berarti kita olahraganya justru kita turunin, enggak. Olahraganya kita naikin. Olahraganya seminggu 3 kali atau minimal 5-6 kali dalam 1 minggu, minimal 30 menit. Ingat ya, minimal 30 menit. Lebih banyak, lebih lama, lebih bagus gitu. Kemudian apa lagi? Kemudian kita perhatikan juga yang namanya pola tidur kita. Tidur ini sangat berkaitan erat dengan metabolisme tubuh kita. Tidur yang baik itu kapan? Tidur yang baik adalah tidur 7-8 jam dalam 1 hari yang tidak terputus. Artinya kita harus memperhatikan kualitas dari tidur kita gitu. Kemudian apalagi? Kemudian jangan lupa untuk olahraga latihan beban. Olahraga latihan beban inilah yang nanti akan membantu agar tubuh kita, terutama otot kita, ini tetap terjaga kondisinya, volumenya bagus, kekuatannya bagus, sehingga pembakaran pada tubuh kita itu akan tetap stabil. Dengan kita melakukan kegiatan yang namanya olahraga rutin dengan angkat beban, maka metabolisme kita tetap stabil. Kalau kita nggak bisa olahraga gimana? Kita bisa gunakan yang namanya teknologi NMAX khusus untuk otot dan syaraf kita. Ya, jadi teknologi laser ini terus berinovasi ya untuk Mbak Feli dan juga untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi teknologi laser yang digunakan belakang tangan ini juga ada ekstensinya yang digunakan rongga hidung. Ya kenapa? Karena teknologi laser ini juga punya manfaat untuk kualitas darah di kepala kita. Ya, karena kalau melewat hidung ini ada aliran darah, ada pembuluh darah yang kemudian dia mengalir atau bersambungan dengan pembuluh darah yang ada di kepala kita. Kepala kita ini banyak sekali nih organ-organ vital yang ada di sana ya. Yang terutama yang paling besar adalah otak. Kemudian panca indera kita sebagian besar ada di daerah kepala dan itu memerlukan sirkulasi darah yang baik, itu memerlukan kualitas darah yang baik. Maka teknologi laser yang digunakan di rongga hidung ini harapannya akan menjaga kualitas darah dan darahnya dengan baik di sana. Ya, sehingga dampaknya kerja otak akan menjadi meningkat, akan menjadi baik ya. Jadi orang yang punya sering lupa, demensia itu juga akan bisa terbantukan. Kemudian yang punya gangguan konsentrasi akan terbantukan dengan baik. Kemudian yang punya gangguan keseimbangan, di mana organ keseimbangan itu ada di sekitar telinga kita. Dengan sirkulasi darah yang baik, maka vertigo itu juga akan bisa diatasi. Kemudian daerah rongga hidung ini ada sinus ya. Daerah itu juga akan dapat sirkulasi darah yang baik, maka dia akan mencegah untuk jenis sinusitis ya. Kemudian juga tadi yang di otak kita bicara masalah risiko untuk jadinya stroke atau pecah pembuluh darah atau sumbatan pembuluh darah di daerah kepala. Ini juga penting ya, karena stroke ini bisa terjadi ya tanpa ada aba-aba atau tanpa ada tanda-tanda gejala di awalnya ya. Tapi orang dengan gula darah yang tidak terkendali, kolesterol yang tidak terkendali, tensi yang tidak terkendali berisiko untuk jadinya pecah pembuluh darah. Makanya dengan kualitas darah yang baik, dengan bantuan teknologi laser intranasal, harapannya kepala akan bisa terlindungi untuk jadinya masalah stroke. Kalau yang pernah stroke juga akan mencegah terjadinya stroke berulang. Ya, karena kualitas darahnya akan terjaga dengan baik ya. Kemudian regenerasi sel dari wajah, dari kepala ini juga terjaga dengan baik sehingga
area wajah ini terlihat lebih cerah, lebih kinclong dan lebih awet muda. Ya, jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dengan teknologi laser guna perantangan ditambah dengan yang rongga hidung atau intranasal. Ini harapannya akan lebih optimal lagi menjaga kualitas darah kita. Kalau yang dulunya kita sering nih membahas yang namanya teknologi laser, saat ini kan sudah ada teknologi NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation ya. Jadi kalau kita berbicara tentang otot, otot ini merupakan organ pada tubuh kita yang paling banyak mengkonsumsi gula dan lemak untuk dibakar menjadi energi pada tubuh kita. Kalau otot kita berkurang, maka lemak dan gula di dalam darah kita ini akan menumpuk. Itulah pentingnya kita menjaga massa otot dan juga kekuatan otot kita. Nah, kemudian lahirlah yang namanya teknologi NMS ya. Jadi tinggal kita pakai nih, kita gunakan di otot-otot yang kelihatannya memang harus dilatih nih gitu. Misalkan tangan, bahu, kaki, paha dan lain sebagainya ya. Jadi teknologi inilah yang nanti akan membantu agar otot kita ini berkontraksi seolah-olah sedang olahraga pada saat itu, Bu. Tadi kan Ibu bingung nih. Saya kan olahraganya agak terbatas nih karena artritis ya kan ya. Nah, teknologi NMS ini bisa Ibu gunakan dan mungkin pemirsa juga yang punya permasalahan pada sendi ini bisa manfaatkan teknologi NMS ini. Teknologi inilah yang nanti membuat otot kita berkontraksi sehingga otot kita tuh terjaga kekuatannya. Kemudian kalau misalkan otot kita berkontraksi seperti kita latihan beban, maka volume otot kita juga terjaga. Jadi pembakaran lemak, kolesterol, gula itu akan lebih optimal gitu. Belum lagi teknologi NMS ini nanti akan merangsang yang namanya syaraf pada tubuh kita. Kan di otot kita tuh ada syarafnya gitu. Jadi kalau dipakai, syaraf-syaraf yang ada di otot itu akan menyampaikan pesan ke otak kita bahwa otot kita ini masih kuat untuk kita gunakan. Jadi harapannya adalah ketika kita pakai teknologi NMS ini adalah menyambungkan kembali nih peran dari otot kita sehingga otot kita ini akan aktif untuk berkontraksi dan juga akan menyampaikan pesan kepada otak kita agar otak kita ini membuat otot kita ini berkontraksi secara aktif dan juga keinginan kita olahraga itu akan lebih tinggi lagi. Ayo kita pakai nih teknologi lasernya untuk jaga kualitas darah dan pembuluh darah. Untuk kualitas otot dan juga syaraf kita gunakan teknologi NMS sedini mungkin. Supaya Anda lebih jelas, mari kita lihat perubahannya begitu signifikan dari kehidupan Ibu Feli sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Mari kita lihat. Jadi yang pertama adalah sebelumnya. Sumber utamanya adalah kolesterol tinggi mencapai 250. Tidak cuma kolesterol pemirsa, ini biasanya penyakitnya bapak-bapak sebenarnya, asam urat tinggi. Ini sebesar 7,3, jauh di atas batas normal. Juga mengidap autoimun, sendi sering terasa sakit. Nah, perubahan terjadi waktu sudah memakai teknologi laser. Kadar kolesterol sudah normal. Kita kasih tepuk tangan dulu, luar biasa. Dan tekanan darahnya ini tetap stabil pemirsa ya, 120/80 sangat normal. Dan terakhir, asam urat sudah turun menjadi 6,5. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Ibu Feli atas kedatangannya, sudah sharing kepada kita dan kita doakan Ibu Feli tetap sehat ya. Anaknya juga jangan lupa disuruh pakai teknologi laser Ibu. Iya, pasti. Dan semoga Ibu makin bahagia dan juga sukses selalu. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Mas Boy dan juga Mas Surman atas nasihatnya hari ini. Dan inilah giliran Anda pemirsa. Hari ini harus berubah. Harus menjadi hari yang berbeda. Bedanya apa? Mau hidup sehat. Caranya tambahkan teknologi laser ke dalam kehidupan Anda. Simple sekali. Namanya adalah Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi alat ini punya spesifikasi ada 14 titik sinar terapi. Dia terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan apa? Kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo, segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, tentunya ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.